Di tengah hamparan tebu yang luas di Kabupaten Kediri, berdiri sebuah pabrik gula tua bernama PG Mulyorejo. Bangunan itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dengan cerobong asap besar yang kini berlumut dan cat temboknya mengelupas dimakan waktu. Namun meskipun terlihat tua dan menyeramkan, pabrik itu masih beroperasi. Setiap musim giling tiba, suara mesin penggiling tebu yang menderu nyaring kembali mengisi udara pagi. Ratusan pekerja dari desa sekitar menggantungkan hidupnya di sana. Mereka bekerja dalam panas, uap, dan bau manis gula mentah yang menusuk hidung. Namun bagi warga yang sudah lama mengenal pabrik itu, PG Mulyorejo bukan sekadar tempat mencari nafkah. Mereka percaya, di balik setiap gundukan ampas tebu dan setiap lorong berdebu, ada penghuni lain yang diam-diam ikut bekerja. Makhluk halus peninggalan masa lalu yang dulu dijadikan penjaga oleh pemilik lama pabrik. Dulu, pada masa penjajahan, konon pabrik itu dibangun di atas bekas makam massal para Romusha yang dipaksa bekerja sampai mati. Mayat mereka tak dikubur layak, hanya ditimbun tanah, lalu di atasnya didirikan pondasi pabrik. Tidak heran, banyak pekerja yang merasa tidak nyaman bila harus lembur malam-malam. Kadang, mereka mendengar suara langkah kaki berat di atas atap seng, atau bayangan seseorang melintas di antara mesin-mesin besar padahal semua pekerja sudah pulang. Namun kisah paling menyeramkan terjadi pada musim giling tahun 2003. Tahun itu, hasil panen tebu sedang melimpah. Pabrik beroperasi siang dan malam tanpa henti. Semua orang bekerja keras, dari bagian penggilingan, penyimpanan, hingga pengepakan. Tapi di balik semangat itu, banyak pekerja mengeluh merasa lemas dan pusing. Udara terasa berbeda, lebih panas, lebih berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dari atas langit-langit pabrik. Pagi itu, tepat pukul 9, suara mesin tiba-tiba berhenti mendadak. Asap dari cerobong berhenti mengepul, dan suasana berubah hening. Mandor pabrik, Pak Riyadi, berlari ke ruang tengah karena mendengar suara jeritan dari arah mesin penggiling. Saat ia tiba, pemandangan di depannya takkan pernah ia lupakan seumur hidup. Beberapa pekerja tergeletak di lantai, menggigil dan menangis tanpa sebab. Sebagian lagi berdiri mematung, matanya melotot, dan mulutnya menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. 3 orang perempuan di bagian pengepakan menjerit histeris sambil mencakar wajah mereka sendiri, sementara seorang laki-laki memukulkan kepala ke dinding berkali-kali hingga berdarah. Dalam hitungan menit, belasan orang mengalami hal yang sama. Tubuh mereka menegang, mata mereka kosong, dan dari mulut mereka keluar suara berat, bukan suara manusia biasa, tapi seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Kami masih di sini, keringat kami belum dibayar, kau ambil hasilnya, tapi kau lupa jasad kami. Suara itu bergema di seluruh ruang pabrik, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Para pekerja lain berhamburan keluar, berlari ke halaman tanpa sempat mematikan mesin. Namun anehnya, mesin yang sempat berhenti itu menyala sendiri, berputar tanpa operator. Dari corongnya keluar cairan gula berwarna merah pekat, seperti darah yang baru mengalir. Pak Riyadi berusaha memanggil ustaz dan perangkat desa, tapi sebelum mereka tiba, jumlah korban yang kesurupan sudah mencapai lebih dari 30 orang. Jeritan, tangisan, dan tawa histeris bercampur menjadi satu, membentuk suasana mencekam yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Warga yang datang mencoba menolong pun ikut ketakutan. Sebagian mengaku melihat bayangan manusia tanpa kepala berjalan di antara mesin. Dan seorang penjaga tua bersumpah sempat melihat sosok tentara Belanda berdiri di menara cerobong, menatap ke arah para pekerja sambil tersenyum dingin. Dan sejak saat itu, hari di PG Mulyorejo tak pernah sama lagi. Jeritan demi jeritan menggema dari dalam pabrik, bercampur dengan suara mesin tua yang berputar sendiri tanpa kendali. Uap panas menebal di udara, mengembun di dinding dan menetes seperti keringat. Beberapa pekerja yang masih sadar berusaha menarik teman-teman mereka keluar, tapi sebagian tubuh terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Cepat, bawa mereka keluar," teriak Pak Riyadi, tapi tak ada yang benar-benar mendengar. Suara tawa aneh tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Bukan dari satu orang, tapi seperti puluhan suara yang tertawa bersamaan. Kadang tinggi,
kadang berat, menimbulkan gema panjang di ruang baja itu. Dari lantai yang berdebu, salah satu pekerja perempuan, Siti, merangkak ke arah dinding. Matanya menatap kosong, lalu menempelkan wajahnya ke tembok panas itu seolah mendengarkan sesuatu. Lalu ia berbicara dengan nada datar, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Mereka membakar kami di sini, kami yang memberi manis untuk mereka, tapi kami dikubur di bawah panas yang sama. Semua orang membeku. Tiba-tiba, dari celah-celah lantai pabrik, keluar asap tipis berwarna kelabu, berputar membentuk wajah-wajah samar, wajah orang-orang dengan luka di leher, tubuh hangus, dan mata yang menatap kosong ke arah para pekerja. "Matikan mesinnya," teriak salah satu teknisi. Tapi sebelum ia sempat mendekat, sabuk mesin berputar kencang sendiri, dan salah satu gigi roda logam bergetar hingga meledak, memercikan api kecil ke arah tangki gula cair. Dalam sekejap, aroma manis berubah jadi bau gosong menyengat. Ustaz yang dipanggil warga tiba akhirnya datang bersama beberapa perangkat desa dan polisi. Begitu masuk ke halaman pabrik, angin berhembus dingin, tak wajar untuk siang hari. Burung-burung gagak yang biasanya bertengger di cerobong terbang menjauh sambil berteriak nyaring. Ustaz itu melangkah ke dalam sambil membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Namun setiap kali ia selesai satu ayat, suara-suara dari dalam malah menirukannya dengan nada mengejek. "Bacalah terus, tapi mereka sudah bukan milikmu. Tempat ini milik darah yang dulu tumpah." Ustaz itu menatap sekeliling, dan matanya terpaku pada dinding bata di sisi barat pabrik. Ada bekas seperti noda hitam panjang di sana, dan setiap kali ia mendekat, noda itu seperti menetes, bukan air, tapi cairan merah pekat seperti darah yang baru mengering. "Di balik tembok ini," gumamnya pelan, "ada yang dikubur di sini." Malam itu, setelah semua korban kesurupan dibawa ke musola untuk diruqyah, beberapa pekerja tua mengaku, dulu, waktu mereka pertama kali bekerja di pabrik itu, pernah melihat tengkorak manusia saat menggali saluran air, tapi dilarang bicara oleh mandor lama. "Itu cuma peninggalan Belanda," kata mereka dulu. "Jangan ganggu kalau ingin selamat." Dan rupanya, penggalian itu dilakukan tepat di bawah dinding tempat noda darah tadi muncul. Besok paginya, pabrik ditutup sementara. Polisi dan tim dari pemerintah datang untuk menyelidiki. Tapi sebelum alat berat sempat bekerja, terjadi hal aneh lagi. Tanah di sekitar dinding itu bergetar, dan dari dalamnya keluar uap panas bercampur bau anyir. Salah satu pekerja yang nekat menggali dengan sekop menjerit sekeras-kerasnya. Ujung sekopnya baru menyentuh tanah, tapi dari dalam muncul potongan tulang dan sisa kain seragam lusuh, seperti milik para pekerja paksa zaman dahulu. Sejak itu, warga yakin, roh para Romusha yang mati di bawah pabrik belum pernah diistirahatkan. Mereka terperangkap di antara panas mesin dan manisnya gula, terus menuntut keadilan yang tak pernah datang. Pabrik akhirnya ditutup sementara selama sebulan. Tapi setiap malam, terutama saat bulan purnama, orang-orang sekitar mengaku mendengar suara mesin bergemuruh dari arah bangunan tua itu, padahal semua mesin sudah mati. Kadang, dari dalam tampak kilatan cahaya merah seperti bara api, dan terdengar nyanyian samar dalam bahasa Belanda bercampur Jawa, lagu kerja lama yang dulu dipakai Romusha saat dipaksa menggiling tebu sampai mati. Beberapa karyawan baru yang tak percaya mencoba berjaga di sana, tapi selalu berakhir jatuh sakit. Ada yang demam tinggi 3 hari berturut-turut, ada yang mendadak bisu. Satu orang bahkan mengaku saat memandangi mesin, melihat dirinya sendiri dalam pantulan baja, tapi dengan mata hitam legam dan mulut tersenyum lebar. Kini, meskipun pabrik masih berdiri, bagian baratnya selalu dikosongkan. Tak ada yang mau bekerja di sana. Dindingnya ditutup dengan seng, dan di bawahnya diletakkan sesajen setiap malam Jumat. Namun kadang, saat gula cair keluar dari mesin penggiling utama, warnanya berubah sedikit lebih pekat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang ikut larut di dalamnya. Beberapa minggu setelah kejadian kesurupan massal itu, suasana di sekitar PG Mulyorejo benar-benar berubah. Tak ada lagi tawa para pekerja. Tak terdengar lagi nyanyian khas mereka saat menggiling tebu. Setiap orang yang lewat depan pabrik hanya menunduk, menahan napas, seolah takut ada sesuatu yang ikut terbawa dari dalam.
Namun, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali pabrik itu sementara, karena stok gula nasional sedang menipis. Mereka mengirim teknisi baru dari luar daerah, orang-orang yang tak tahu apa-apa tentang sejarah kelam bangunan itu. Tapi bahkan sebelum mesin dihidupkan, hal-hal ganjil mulai terjadi lagi. Para teknisi yang bekerja malam hari mendengar langkah kaki di atas loteng padahal tidak ada siapapun di sana. Suara palu logam terdengar berulang kali di ruang penyimpanan, seperti seseorang sedang memaku peti, tetapi saat diperiksa, ruangan itu kosong. Seorang teknisi muda bahkan mengaku melihat bayangan orang berseragam compang camping berjalan menembus dinding, lalu menghilang di antara uap mesin. Ustaz yang dulu pernah datang akhirnya dipanggil lagi. Ia menolak keras pembukaan kembali pabrik itu. Tempat ini tidak bisa dipaksa bekerja lagi, katanya dengan tegas. Kau bisa hidup dari hasil gula. Tapi jangan lupa, ada darah yang ikut manis di setiap butirnya. Namun manajemen tetap bersikeras. Mereka percaya semua itu hanya sugesti. Pabrik kembali beroperasi, tapi baru 3 hari. Malapetaka lebih besar terjadi. Malam itu, menjelang tengah malam, mesin penggiling tiba-tiba menyala sendiri. Tak ada satupun operator di ruang kontrol. Para penjaga yang sedang patroli melihat cerobong asap memuntahkan uap merah menyala, seperti darah mendidih. Mereka segera berlari ke dalam, dan menemukan sesuatu yang membuat kaki mereka lemas. Di tengah ruang penggilingan, para pekerja lama yang sudah berhenti sejak kejadian kesurupan tampak berdiri diam. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka gemetar pelan seperti boneka hidup. Tak satu pun menjawab saat dipanggil. Lalu, hampir bersamaan, mereka semua menoleh ke arah yang sama, ke dinding barat yang dulu ditutup dengan seng. Dari balik seng itu terdengar suara ketukan pelan, lalu makin keras, makin cepat, hingga akhirnya seng itu roboh dengan keras. Di baliknya terbuka lubang tanah besar yang mengeluarkan bau busuk luar biasa. Saat lampu diarahkan ke sana, terlihat tulang belulang manusia berdesakan di dasar lubang. Sebagian masih mengenakan seragam Romusha yang sudah hancur. Dan di antara tulang-tulang itu, ada tengkorak yang mulutnya terbuka, seolah sedang berteriak. Tiba-tiba semua lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki berat yang bergerak perlahan dari arah lubang. Suara itu diiringi bisikan serentak, ribuan suara yang tumpang tindih. Kami belum tenang, jangan ambil manis dari penderitaan kami. Kembalikan tempat kami. Satu demi satu pekerja mulai berteriak dan pingsan. Suara sirene pabrik menyala sendiri, memekakkan telinga. Dari cerobong asap, muncul cahaya merah pekat yang membentuk siluet manusia, berdiri tegak seolah ingin keluar. Angin kencang menerpa seluruh ruangan, dan mesin-mesin tua itu bergemuruh seperti meraung. Ketika fajar tiba, semua orang sudah dievakuasi. Tak satu pun berani masuk lagi. Di dalam pabrik, ditemukan belasan kep tangan hitam di dinding, serta noda merah yang mengalir sampai ke halaman depan. Pemerintah akhirnya menutup pabrik itu untuk selamanya dan menyatakannya sebagai area berbahaya. Beberapa tahun kemudian, bangunan itu mulai lapuk dan ditelan semak belukar. Tapi setiap bulan Juli, saat musim giling biasanya dimulai, suara mesin tua itu masih terdengar dari kejauhan, bergemuruh pelan di tengah malam. Warga sekitar yang tinggal di radius 1 kilometer mengaku sering mencium bau gula hangus dan anyir darah di udara. Konon, jika seseorang nekat mendekat ke pagar pabrik pada malam Jumat Kliwon, mereka akan melihat bayangan para pekerja berjalan beriringan membawa tebu. Diikuti sosok tinggi hitam dengan seragam Belanda lusuh. Wajahnya tak terlihat, hanya senyum samar di bawah topinya. Dan dari arah cerobong, terdengar suara lirik, seolah datang dari dalam tanah. Kami masih menggiling, sampai manis berubah jadi kutukan.